Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan bagi kita semua, yaitu mengenai makanan pedas. Berapa banyak di antara kita yang suka makanan pedas? Tentunya bagi sejumlah orang, makanan pedas adalah hobi ataupun senang menikmati sensasinya. Bahkan banyak juga tempat-tempat makan yang menyediakan menu makanan pedas dengan level-level tertentu, mulai dari level 1 mungkin hingga yang sangat pedas, sesuai dengan toleransi tubuh untuk menikmati makanan pedas. Tahukah kita bahwa pedas sebenarnya bukanlah rasa, karena rasa sampai saat ini hanya ada 4, yaitu manis, asam, asin, dan pahit yang dapat dirasakan oleh reseptor lidah kita. Lalu apa itu pedas? Jadi pedas ini adalah satu sensasi terbakar ataupun iritasi yang dirasakan oleh lidah ataupun bagian kulit lainnya di dalam tubuh kita manusia. Dengan adanya sensasi ini, itu memberikan sinyal kepada otak kita bahwa itu adalah pedas. Karena pedas ini ada unsur di dalamnya namanya zat ataupun komponen aktif capsaicin. Jadi zat inilah atau komponen inilah yang ketika menyentuh daerah tubuh manusia, contohnya baik itu kulit, bagian mata, ataupun ujung lidah kita yang ada papilianya, yang ada tonjolan-tonjolan banyak di lidah, itu akan membuat bagian kulit kita ataupun di mana saja memberikan sinyal, oh itu pedas. Tidak hanya di lidah kita saja, tentunya kecuali kuku dan juga rambut, karena itu tidak dapat merasakan. Ketika kita menikmati seperti cabai, paprika, ataupun jenis makanan lainnya yang memiliki zat capsaicin ini, kita akan merasakan pedas. Tapi, tiap-tiap orang memiliki toleransi terhadap pedas itu berbeda. Kalau kami mungkin normal, jadi tipe pedasnya itu sedang. Ada juga teman-teman saya yang memang tidak bisa makan pedas. Hanya sedikit saja dalam masakan itu ditaruh cabai, maka mereka sudah sangat sulit untuk menikmatinya. Tapi ada juga teman-teman saya yang memiliki toleransi rasa pedas begitu tinggi. Jadi mereka menuangkan begitu banyak cabai ataupun paprika dan jenis lainnya lada ke dalam makanan mereka santai-santai saja menikmatinya. Tiap orang melatih dirinya dengan pedas sesuai dengan toleransinya masing-masing. Tentunya kita akan tiba di satu batas, tidak lagi sanggup untuk menikmati pedas yang begitu banyak untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ada batasnya dan tidak dapat kita paksakan. Dari pelajaran ini saya mendapatkan satu renungan, yaitu sebagaimana manusia punya toleransi tertentu terhadap pedas yang sanggup untuk ditahan tubuh, demikianlah juga setiap pencobaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan jauh melebihi dari hal yang sanggup untuk kita tanggung. Inilah mengapa seluruh ayat firman Tuhan adalah nyata, bukan sekedar isapan jempol belaka. Apa yang Tuhan firmankan itu adalah jelas dan nyata. Memang Tuhan tidak pernah membiarkan atau mengizinkan umatnya mendapatkan pencobaan melebihi kemampuannya. Sebagaimana kita tidak sanggup memakan makanan pedas melebihi kemampuan kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Inilah hal yang sangat saya syukuri pelajaran tentang makanan pedas. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, kita masuk di tanggal 10 September. Judul renungan pagi kita hari ini ialah Allah mengizinkan kesukaran dan ujian. Ayat intinya tertulis dalam Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Penjelasannya, Tuhan menilai kekudusan umatnya sebagai nilai tertinggi, dan Dia mengizinkan kesukaran menimpa perseorangan, keluarga serta gereja, agar umatnya dapat melihat bahaya mereka dan merendahkan hati mereka di hadapannya dalam pertobatan.
Dia akan memperlakukan umatnya yang sesat dengan lemah lembut. Dia akan mengampuni mereka dan memberi mereka pakaian kebenaran Kristus. Dia akan menghormati mereka dengan kehadirannya. Dalam hal ini, hari pendamaian yang besar adalah tugas kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui kemurahan dan kasih Allah dalam mengampuni pelanggaran kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas peringatan yang telah Dia berikan untuk menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita menyaksikan kebaikannya dengan mengungkapkan perubahan dalam hidup kita. Jika mereka yang kepadanya Tuhan telah memberikan teguran, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan di jalannya, mau bertobat dan dengan kerendahan hati dan penyesalan hati membuat pengakuan, Tuhan pasti akan menerima mereka kembali dalam kemurahan. Masa ujian besar ada di hadapan kita. Kita sekarang seharusnya menggunakan semua kemampuan dan karunia kita dalam memajukan pekerjaan Allah. Kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus digunakan untuk membangun, bukan untuk mengecilkan hati dan untuk merobohkan. Di segala zaman gereja, para utusan Tuhan yang ditunjuk telah membukakan diri kepada bahaya dicela dan dianiaya demi kebenaran. Tetapi kemanapun umat Allah boleh jadi terpaksa harus pergi, meskipun seperti murid yang terkasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil. Kristus akan tahu di mana mereka berada dan akan memperkuat dan memberkati mereka, mengisinya dengan kedamaian dan kegembiraan. Dia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ketika Dia memurnikan bait suci pada permulaan dan penutupan pelayanannya di bumi. Semua yang Dia izinkan terjadi kepada gereja dalam ujian dan pencobaan adalah agar umatnya dapat memperoleh kesalehan yang lebih dalam dan lebih banyak kekuatan untuk membawa kemenangan salib ke semua bagian di dunia. Dia memiliki pekerjaan untuk semua orang untuk dilakukan. Aplikasi bagi kita hari ini ketika kita mengalami pencobaan dan ujian. Mari kita lebih dekat datang kepada Tuhan. Jangan terfokus pada masalah yang terjadi sehingga membuat kita semakin depresi hari demi hari. Tapi mari kita ingat bahwa Tuhan tetap melihat apa yang kita alami dan sedia memberikan kekuatan, kedamaian, serta sukacita bagi kita untuk dapat melewatinya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah siang dan malam. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, memohon dengan kerendahan hati karena hanya Tuhan saja yang sanggup untuk membuat kami kuat, membuat kami tegar, dalam melewati setiap cobaan dan ujian dalam kehidupan di atas dunia ini. Setiap masing-masing kami mungkin memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tapi kami memiliki Tuhan yang sama, yang akan membawa kami keluar sebagai seorang pemenang dalam setiap pencobaan ini. Kami telah melihat kesaksian dalam Alkitab firman Tuhan, bagaimana tiap-tiap orang melewati kesusahannya, hanya dengan kekuatan Tuhan saja. Kami juga percaya kami dapat melewatinya sama seperti apa yang mereka telah lalui. Meskipun tidak mudah Tuhan, biarlah Bapa akan hadir dalam setiap tangisan kami, hadir dalam setiap keluh kesah kami. Dan kami percaya rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita dan kebahagiaan. Mohon ampunilah kami orang berdosa dan tolong berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bawa permohonan ini. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita bertemu kembali esok hari. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat menyampaikan usulan tersebut di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Sampai jumpa, tetaplah bersukacita dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin.